Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aslihatul Latifah dari Prodi Matematika semester 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan agama Islam di Indonesia dari masa ke masa. Pendidikan agama Islam di Indonesia. Peranan pendidikan dalam membina Islam sangat besar dalam usaha menciptakan kekuatan-kekuatan yang mendorong ke arah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Kegiatan pendidikan Islam di Indonesia lahir dan tumbuh serta berkembang dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kegiatan ini merupakan pengetahuan dan pengalaman yang penting bagi kelangsungan perkembangan Islam dan umat Islam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, menjadi suatu hal yang sangat wajar apabila dalam pendidikan terdapat perubahan-perubahan subsistem pendidikan. Karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan suatu bangsa, pendidikan dari masa ke masa harus tetap berjalan dengan baik dan disertai dengan landasan visi dan misi yang jelas dan mampu menjawab tantangan di zaman mendatang. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pertama, ajaran agama menjadi landasan pendidikan, diantaranya yaitu pendidikan agama Hindu-Buddha, pendidikan agama Islam, dan pendidikan agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedua, kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan, di antaranya yaitu pendidikan pada masa Portugis, pendidikan pada masa Belanda, dan pendidikan pada masa Jepang. Ketiga, pendidikan pada masa kemerdekaan. Keempat, pendidikan pada masa Orde Baru. Kelima, pendidikan pada masa Reformasi. B. Ajaran agama menjadi landasan pendidikan. A. Pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan semenjak periode awal berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu-Buddha berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu-Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Kerajaan Kutai atau Pulau Kalimantan, Kerajaan Tarumanegara hingga Majapahit atau Pulau Jawa, Kerajaan Sriwijaya atau Pulau Bali dan Sumatera. Kaum Brahmana pada masa Hindu-Buddha merupakan kaum yang menyelenggarakan pendidikan dan pelajaran. Pada periode akhir berkembangnya pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pola pendidikan dilakukan oleh para guru pengajar di padepokan-padepokan tidak lagi bersifat kolosal dalam kompleks dengan jumlah murid relatif terbatas dan bobot materi pembelajaran yang bersifat religius dan spiritual. Selain belajar untuk menuntut ilmu, para murid di padepokan ini juga harus bekerja demi terpenuhinya kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada masa pendidikan keagamaan Hindu-Buddha, pengelola pendidikan adalah kaum Brahmana, bersifat tidak formal, dapat mengundang guru untuk datang ke istana, dan pendidikan kejuruan dilakukan secara turun-temurun melalui jalur kastanya masing-masing. B. Pendidikan Islam. Saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan ajaran Islam di Indonesia. Mula-mula kehadiran mereka terjalin melalui hubungan teratur dengan para pedagang asal Pulau Sumatera dan Jawa. Kemudian para saudagar yang beragama Islam asal Gujarat itu di Indonesia menjadi penyebar agama Islam. Ajaran agama Islam awal berkembang di kawasan pantai pesisir, sementara ajaran agama Hindu masih kuta di kawasan pedalaman. Pada masa prakolonial, pendidikan
pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola atau langgar, dan pendidikan di madrasah. Pertama, pendidikan di musola atau langgar dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru mengaji yang memiliki status di bawah kiai. Materi yang diajarkan membaca Al-Quran dan fikih dasar. Kedua, pendidikan di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan sederhana. Materi pembelajaran bersifat khusus atau keagamaan. Penghormatan tertinggi kepada guru. Tidak ada gaji untuk guru karena motivasi santri semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan santri datang untuk menuntut ilmu secara sukarela. Ketiga, pendidikan di madrasah memiliki sifat pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi atau ilmu falak dan ilmu pengobatan. Ketiga, sistem pendidikan Islam ini tetap bertahan sejak datangnya kolonial Belanda hingga saat ini. C. Pendidikan Katolik dan Kristen Protestan. Pendidikan Katolik bermula dari abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa, dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal. Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai penyebar agama-agama yang diyakini pada setiap tempat yang didatanginya. Segera setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki suatu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma merupakan usaha utama yang mereka lakukan. C. Kepentingan penjajah menjadi landasan pendidikan. A. Pendidikan pada masa Portugis. Indonesia memiliki perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan pada abad ke-16. Saat itu datanglah Portugis, disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya ialah Franciscus Xaverius. B. Pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani atau Katolik oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh Fox pada tahun 1607. Pembelajaran dengan memberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. C. Pendidikan pada masa Jepang. Jepang merupakan salah satu negara penjajah Indonesia yang berlangsung lumayan pendek. Jepang menguasai Indonesia di mana perang, segala usaha Jepang ditujukan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk bertahanan. Halaman sekolah ditanami ubi-ubian dan sayur untuk bahan pangan. Menanam pohon jara untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang.
D. Pendidikan pasca kemerdekaan. A. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i dari INS, M.R. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Puisen. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintahan Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Pengangkatan materi PP dan K. Profesor Dr. Priyono dari Partai Kiri Murba menjadi tanda pengaruh masuknya ideologi kiri di dunia pendidikan. B. Pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat. Dalam pucuk pimpinan pemerintahan, rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Harga minyak tanah yang melonjak naik pada masa Orde Baru ini berakibat pada keuangan negara yang membengkak. C. Pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie, telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan antara lain diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan, atau kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum dalam orientasinya dalam pendidikan fokus pada 3 aspek utama yang dikembangkan, antara lain aspek efektif, kognitif, dan psikomotorik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung HAM. Setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih berlaku ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan pada PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, KTSP merupakan kurikulum operasional yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.